kami sebagai pimpinan organisasi kepemudaan lintas agama menginstruksikan kepada seluruh kader-kader kami di seluruh Indonesia dan tentu melibatkan bersama-sama dengan masyarakat untuk jangan ragu-ragu menjaga kampungnya masing-masing, menjaga fasilitas pemerintah, menjaga aset ekonomi jangan sampai dirusak oleh siapapun, dan membatasi ruang gerak provokator agar tidak merusak kampung-kampung, desa-desa, dan daerah masing-masing. Oleh karena itu, ambil peran dalam hal ini agar segera kehidupan berbangsa, aktivitas sosial, ekonomi, masyarakat, bertani, nelayan pulih kembali, dan bangsa ini secara ekonomi akan kembali maju, kuat, dan jaya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi maklumat kepada seluruh kader. Jangan ragu-ragu. Selama aspirasi itu benar, maka kita kawal. Tapi kalau sudah merusak semua fasilitas, ini tentu akan merugikan kita semuanya. Maka ambil peran maksimal dan jaga Indonesia. Eskalasi demonstrasi beberapa hari terakhir yang terjadi di berbagai penjuru tanah air di satu sisi merupakan hal yang menggembirakan, menunjukkan harapan bahwa partisipasi politik warga negara terus ada. Sebab pada dasarnya hakikat utama demokrasi adalah partisipasi, keikutsertaan atau keterlibatan warga negara secara aktif dalam memengaruhi kebijakan. Peduli terhadap situasi yang terjadi di mana kebijakan seringkali bertentangan dengan rasa keadilan dan keinginan publik. Namun di sisi lainnya, tuntutan publik yang semakin membesar dalam demonstrasi dan meluas ternyata juga memberi ruang bagi adanya kelompok yang sama sekali tidak peduli soal tuntutan publik bagi tercapainya common good atau kebaikan bersama. Memprovokasi terjadinya pembakaran, penjarahan, dan pengerusakan fasilitas publik maupun private. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di masyarakat soal adanya ketertiban dan kepastian hukum. Menduga-duga peristiwa di mana berbagai macam tragedi yang pernah terjadi di tahun 98 akan kembali terulang. Lalu, mengapa Ansor perlu bersikap? Sebelum saya lanjutkan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan bahwa apa yang akan saya utarakan adalah interpretasi pribadi, bukan interpretasi resmi institusi pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Meskipun saya juga menjadi bagian di dalamnya, saya hanya berusaha melakukan penelaahan. Baik, kita kembali lagi. Esok hari setelah meninggalnya Afan Kurniawan di 28 Agustus malam, pimpinan GP Ansor langsung menyatakan belasungkawa, kemudian menyampaikan seruan publik terkait peristiwa tersebut dan aksi demonstrasi yang melatarinya. Ini penegakan hukum yang hadir atas kasus kematian Afan Kurniawan dan para korban lain yang terluka. Lalu meminta DPR dan elit politik agar jangan abai dan menunjukkan empati kepada rakyat, dan tetap menjaga kondisivitas dengan tidak merusak fasilitas umum dan aset ekonomi. 3 seruan tersebut menurut saya sangat proporsional, meminta pemerintah untuk bertindak dengan mengadili aparat yang terkait langsung dengan kematian Afan. Kemudian juga para elit politik jangan mengacukan tuntutan publik, juga jangan membuat timbulnya amarah melalui perilaku yang nirempati dan provokatif. Lalu yang terakhir, meminta kepada siapapun agar tidak merusak fasilitas umum yang sebetulnya secara keseharian digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Seruan ini menurut saya sangat baik. Di tengah banyak pihak gamang memberikan pernyataan karena khawatir diadili oleh para netizen di media sosial. Justru Ansor
memilih bersikap. Kita lanjut lagi. Kemudian eskalasi demonstrasi malah terus terjadi. Bukan hanya di Jakarta, tapi terjadi di banyak kota di Indonesia. Beberapa kantor DPRD dan pemerintahan terbakar. Fasilitas umum dirusak. Bahkan juga terjadi penjarahan di beberapa kantor pemerintahan, DPRD, serta rumah-rumah pejabat publik. Menurut saya, Ansor melihat ada sesuatu yang janggal dari terjadinya berbagai rentetan peristiwa tersebut. Ada kelompok yang berusaha secara aktif merusak tuntutan publik dan mencemari ketulusan para demonstran. Aparat keamanan terlihat sangat kelimpungan dengan berbagai tindakan sporadis yang berlangsung sangat cepat. Sementara itu, korban makin banyak berjatuhan. Atas terjadinya hal tersebut, Ansor kemudian mengambil inisiatif untuk meredakan situasi dengan menginstruksikan digelarnya istighosah oleh para pengurus dan kader Ansor se-Indonesia, yang tentu saja juga melibatkan berbagai elemen masyarakat serta para tokoh di dalamnya. Dilakukan secara serentak. Selain sebagai bentuk munajat dan mendoakan para korban, ini juga sebagai bentuk cooling down yang diharapkan memberikan efek untuk membuat situasi lebih tenang. Selain instruksi istighosah, PPGP Ansor juga menyatakan sikap mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian seluruh personel Banser siap siaga untuk membantu TNI Polri dalam menjaga keamanan bila diperlukan. Dan terakhir mengeluarkan tagline, jaga aspirasi, jaga Indonesia. Sikap PPGP Ansor ini dibarengi juga dengan upaya melakukan konsolidasi organisasi kepemudaan lintas iman. Namun sayangnya, terdapat serangan brutal kepada Ansor oleh beberapa netizen, terutama poin yang menyangkut membantu TNI Polri dalam menjaga keamanan. Seolah-olah Ansor akan seperti Pam Swakarsa di tahun 98 yang dibentuk untuk dibenturkan dengan para demonstran. Sebetulnya bukan hanya Pam Swakarsa, pada masa itu terdapat juga Ratih atau rakyat terlatih dan Kamra atau keamanan rakyat. Saya mencoba memaklumi beberapa netizen tersebut, mengingat orang-orang tersebut berbeda secara value, pengetahuan, pengalaman, yang pada akhirnya atau pada gilirannya juga punya perspektif yang berbeda dengan Ansor. Dalam hal ini, yang dimaksud oleh Ansor terkait dengan keterlibatan soal keamanan adalah sudah barang tentu. Melakukan perbantuan dalam hal menjaga fasilitas umum, rumah ibadah, harmoni sosial, dan lain sebagainya. Itu pun jika diperlukan, karena yang punya kewajiban menjaga keamanan berdasarkan konstitusi adalah pihak kepolisian. Nah, dalam hal ini Ansor mengambil positioning atau berupaya menempatkan dirinya agar berbagai tragedi sosial dan kemanusiaan yang pernah terjadi di tahun 98 tidak lagi terulang. Jadi bukan melibatkan diri bersama Polri dan TNI untuk berhadapan dengan demonstran. Sebab hal ini mustahil, mengingat seruan-seruan Ansor sebelumnya jelas berpihak bersama rakyat. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu bahwa banyak sekali kader Ansor yang juga berprofesi sebagai ojol atau ojek online, petani, buruh, nelayan, atau jenis profesi lainnya yang masuk kategori sebagai blue collar. Dengan demikian, secara umum Ansor
merasakan situasi kebatinan yang sama. Bentuk dari dukungan dan pengawalan aspirasi masyarakat ini yang kemudian dikolaborasikan bersama beberapa organisasi kepemudaan lintas iman. Antara lain terdapat Pemuda Muhammadiyah, lalu juga ada Pemuda Katolik, Gamki, Pemuda Konghucu, Pemuda Prada, Pemuda Gemabudi, GPII, dan Pemuda Matlaul Anwar. Pernyataan bersama yang disampaikan pada 31 Agustus berisi 7 poin yang intinya meminta pemerintah dan DPR mendengarkan tuntutan rakyat, mendesak pemberhentian anggota DPR yang membuat pernyataan provokatif, dan juga meminta Polri dan TNI untuk tidak represif dalam menangani aksi demonstrasi yang dilakukan secara damai. Kemudian di tanggal 1 September saat diundang ke istana untuk berdialog dengan Presiden dan perwakilan Ormas, Ansor bersama organisasi kepemudaan lintas iman lainnya bersikap tegas dengan menyampaikan 8 tuntutan secara langsung kepada Presiden. 8 tuntutan ini selain beberapa memiliki substansi yang sama dengan tuntutan sebelumnya, terdapat tuntutan yang sangat substansial, yaitu terkait dengan menindaklanjuti tuntutan rakyat dalam soal pajak bumi dan bangunan, lalu pencegahan PHK, peningkatan atau kelayakan upah, dan yang terutama adalah percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Nah, di bagian terakhir yang saya ingin sampaikan, tidak mungkin Ansor berhadapan-hadapan dengan masyarakat, sebab Ansor adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Terakhir, yang ingin saya sampaikan, tidak mungkin Ansor berhadapan-hadapan dengan masyarakat, sebab Ansor sendiri adalah bagian dari masyarakat. Berikutnya, politik tingkat tinggi, siasa aliyah samiyah, yang dilakukan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dalam situasi ini berhasil membuat langkah strategis, yaitu mendesakkan tuntutan rakyat langsung di jantung kekuasaan. Setelah penjelasan ini, apakah kamu semakin mencintai Ansor? Jaga aspirasi, jaga Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.